Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bersama saya, Juna Sinik Channel, kita merdeka belajar tak bersekat ruang dan waktu. Untukmu, Indonesiaku. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Kita jumpa kali ini di mata kuliah Lab Akuntansi Biaya pertemuan yang ketiga. Kita bahas metode harga pokok proses. Ini adalah referensi yang saya gunakan. Nah, ini karakteristik metode harga pokok proses. Yang pertama, produknya standar. Kemudian, produknya itu sama. Yang ketiga, kegiatan produksi berdasarkan rencana produksi untuk jangka waktu tertentu. Jadi per periode. Sekarang untuk karakteristik biaya bagaimana? Yang pertama, biaya produksi dikumpulkan per departemen produksi dan per periode. Jadi per departemen per periode. Yang kedua, ini harga pokok persatuan. Ini dihitung dari total biaya produksi per periode tersebut dibagi dengan jumlah produksi pada periode yang bersangkutan atau pada satu periode. Penggolongan biaya produksi langsung dan tidak langsung seringkali tidak diperlukan, terutama perusahaan yang memproduksi satu macam produk, dan biaya overhead pabrik atau BOP dibebankan dengan biaya yang sesungguhnya. Unsur yang digolongkan dalam BOP adalah biaya produksi selain biaya bahan baku, biaya bahan penolong, dan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Kita lihat. Produk diolah untuk yang satu departemen produksi. Ya. Jika barang dalam proses awal tidak ada, maka bentuknya seperti ini untuk laporan biaya produksi di departemen 1 atau mungkin yang di departemen pertama, bulan apa, tahun berapa, ya. Ini yang pertama kali ini draft utama atau draft yang baku, ya. Yang pertama adalah data produksi, berapa yang dimasukkan di dalam proses, kemudian berapa yang jadi ditransfer ke departemen 2 atau ke gudang, kemudian berapa yang belum jadi. Nah, yang masuk harus sama dengan yang keluar. Jadi ibaratnya ini masuk, ya, yang jadi berapa, yang belum jadi berapa. Nah, ini yang akan diolah dan harus sama dengan yang keluar. Oke. Kemudian yang bagian kedua adalah ada biaya yang dibebankan. Terdiri dari elemen biaya itu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, ini maksudnya langsung, ya, dan BOP. Oke. Kemudian di sini ada total biaya, ini didapat dari bagian produksi. Unit ekuivalen ini adalah unit yang diselesaikan pada departemen tersebut pada satu periode tersebut. Oke. Kemudian harga pokok per unit didapat dari total biaya dibagi dengan unit ekuivalen masing-masingnya. Misalnya biaya bahan baku berarti sama dengan di sini harga pokok per unit sama dengan jumlah biaya bahan baku dibagi unit ekuivalen biaya bahan baku. Ini ketemu harga pokok per unit. Untuk yang biaya tenaga kerja langsung, ini adalah total biaya tenaga kerja dibagi dengan unit ekuivalen tenaga kerja. Inilah harga pokok per unit untuk biaya tenaga kerja. BOP juga sama, ya. Total biaya BOP dibagi dengan unit ekuivalen BOP ini sama dengan harga pokok per unit. Nah, jika di total ke bawah, ini adalah total biaya, ini adalah biaya produksi, sebenarnya biaya produksi meliputi ini. Jadi ini kalau biasanya tidak ada yang namanya unit ekuivalennya itu ditambahkan, tidak. Jadi langsung di sini, harga pokok per unit itu ada berapa. Ini draftnya, ya. Kemudian draft yang ketiga,
Jadi bagian ketiga adalah perhitungan biaya harga pokok. Harga pokok terdiri dari berapa yang jadi ini berarti yang ditransfer ke gudang atau departemen kedua. Ini sama dengan total harga pokok yang ini per unit totalnya dikali yang jadi berapa ini hasilnya. Kemudian harga pokok produk dalam proses ini didapat dari ini untuk yang di sini ada tiga ya, ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan BOP. Nah, kalau tadi ini yang jadi, ini yang belum jadi. Nah, yang belum jadi ini sama dengan untuk yang biaya bahan baku ini adalah berapa produk dalam proses akhir yang ada di sini, oke, kali tingkat penyelesaiannya dikali dengan unit masing-masingnya. Misalnya, biaya bahan baku ini sama dengan ini berapa produk dalam prosesnya dikali harga pokok per unit bahan baku kali ya berapa tingkat penyelesaian bahan baku. Oke, demikian juga dengan biaya tenaga kerja. Ini dari mana? Dari berapa produk dalam proses akhirnya dikali harga pokok per unit untuk yang biaya tenaga kerja, oke, dikali tingkat penyelesaiannya. Oke, BOP juga sama dengan berapa produk dalam proses akhir kali harga pokok per unit BOP kali tingkat penyelesaiannya. Inilah hasilnya. Nah, untuk perhitungan harga pokok simpel saja. Jadi berapa yang sudah jadi ditambah berapa yang belum jadi. Inilah jumlah biaya produksi di periode tersebut per departemen pada bulan yang bersangkutan. Oke, ini unit ekuivalen ya, tadi sudah kita singgung. Unit ekuivalen ini adalah unit produk selesai ditambah dengan ini tadi unit barang dalam proses akhir kali tingkat penyelesaiannya. Oke, selanjutnya untuk yang harga pokok per unit, ini total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Nah, nilai BDP akhir sama dengan yang tadi ya, unit BDP akhir kali tingkat penyelesaian kali harga pokok per unit elemen masing-masing. Oke. Untuk contoh soal ini yang simpel banget, PT ABC mengolah produknya melalui satu departemen produksi. Nah, selama bulan Desember 2020 mempunyai data sebagai berikut. Ini datanya ya. Biaya bahan baku 2.500, biaya tenaga kerja 3.500, dan BOP 3.000. Jumlah produk jadi, berarti ini kuantitasnya 100 kilo, barang dalam proses akhir 30 kilo, dengan tingkat penyelesaian biaya bahan bakunya 100%, untuk yang konversi atau yang labor sama overhead atau tenaga kerja dan BOP ini ada 60%. Yang ditanyakan berapakah unit ekuivalen biaya bahan baku, unit ekuivalen biaya tenaga kerja dan BOP, besarnya harga pokok biaya bahan baku per unit, besarnya harga pokok biaya tenaga kerja per unit, dan besarnya harga pokok BOP per unit. Oke, kita lihat ini yang diketahui tadi, biaya bahan baku 2.500 ya, dan seterusnya. Nah, sekarang berapakah besarnya unit ekuivalen biaya bahan baku? Berarti langsung yang ambil adalah, kalau dibilang unit ekuivalen, pasti kuantitasnya, bahan baku. Di sini kita lihat untuk jumlah produk jadinya, kuantitasnya berapa. Kan tadi unit ekuivalen adalah berapa yang jadi ditambah berapa yang belum jadi. Nah, yang sudah jadi adalah 100 kilo, berarti 100 ditambah ya berapakah yang belum jadi. Nah, yang belum jadi ini berarti barang dalam proses akhir ada 30 kilo. Tingkat penyelesaian bahan baku ada 100 kilo, jadi 100 ini adalah yang jadi, yang belum jadi adalah 100% tingkat penyelesaiannya dikali 30. Jadi sama dengan 130. Oke, selanjutnya
besarnya unit ekuivalen biaya tenaga kerja. Nah, biaya tenaga kerja dan BOP ini kebetulan tingkat penyelesaiannya ada 60%. Ya, jadi sama ya. Yang jadi 100 kilo, yang belum jadi 60% dikalikan 30. Berarti ada 118 kilo. Oke. Selanjutnya, besarnya harga pokok biaya bahan baku per unit. Per unit berarti berapakah biaya bahan baku dibagi dengan unit ekuivalen biaya bahan baku. Jadi 2.500 dibagi dengan 130. Nah, seperti ini. Jadi ada 19,23. Nah, sekarang besarnya harga pokok biaya tenaga kerja per unit. Kita lihat biaya tenaga kerja ada 3.500 ya, dibagi dengan unit ekuivalen biaya tenaga kerja. Di sini 118. Jadi ada 29,66. Nah, besarnya harga pokok BOP per unitnya berapa? BOP per unit berarti di sini ada BOP-nya ini adalah biayanya dibagi dengan di sini ada ekuivalen untuk BOP 118. Oke, jadi 3.000 dibagi 118. Jadi ada 25,42. Oke. Nah, sekarang apabila produk diolah melalui satu departemen, ini contoh dari kasusnya seperti ini. Kayaknya kita menggunakan Excel saja biar lebih enak. Ini contoh sebuah kasus ya, misalnya PT Risa mengolah produk secara massal melalui satu departemen produksi. Ini adalah jumlah biaya yang dikeluarkan bulan Januari 2000XX ya. Ini ada biaya bahan baku 5 juta, biaya bahan penolong 7,5 juta, biaya tenaga kerja langsung di sini ada 11.250.000, biaya overhead ini ada 16.125.000 dan total biayanya ada 39.085.000. Nah, jumlah produk yang dihasilkan selama bulan tersebut, ini dalam kilo ya, ada produk jadi ada 2.000 kilo, kemudian produk dalam proses akhir ada 500 kilo, sedangkan tingkat penyelesaian untuk work in process atau produk dalam proses akhir ada material atau biaya bahan baku 100%, suplesnya 100%, labor atau tenaga kerja ada 50% dan overhead ada 30%. Oke, sekarang yang pertama kali kita buat untuk kita ingin membuat biaya laporan dulu ya. Laporan biaya produksi. Yang pertama kali pasti bukan laporannya dulu ya, apa tuh? Harusnya ke namanya dulu, namanya apa? Di sini PT Risa. Oke, kita tulis juga, kita copy saja di sini. Ini PT Risa. Oke, ini PT Risa. Laporan biaya produksi. Nah, kita lihat kapan. Di sini bulan Januari. Oke, berarti Januari 2000XX. Oke, kita ikutin saja. Tapi kalau di dalam praktek kerja, yang ikutin seperti apa adanya. Oke, ini karena judul, oke saya besarkan saja. Nanti masalah ini ngikutin saja ya. Apa namanya, untuk pengaturannya ngikutin. Oke, yang pertama kali kita buat adalah produksi ya di sini ya. Oke, ini data produksi. Data produksi ini berarti kita ambil dari sini. Ini kan data produksinya ya. Berapa yang masuk, berapa yang jadi, berapa yang belum masuk. Oke, sekarang kita masuk ke sini lagi. Ini berarti data yang masuk dalam proses, jadi produk yang masuk dalam proses. Jadi yang masuk di dalam produksi, masuk proses produksi ya.
Ini mungkin ya, nanti bisa diatur. Nanti bisa diatur deh. Ini in-nya berapa, kita taruh di sini, sama dengan, kita lihat di kasusnya ada 2000, yang masuk berarti sama dengan yang jadi, dan ditambah dengan yang belum jadi. Ditambah yang ini. Ya kan? Kemudian kita lihat, produk yang jadi berarti yang ditransfer ke gudang. Ya, berarti di sini istilahnya produk yang ditransfer ke gudang. Oke, karena di sini cuma satu departemen. Ya, ini kok yang ini saja yang tebel ya. Oke. Nah, itu nanti saja lah. Yang ditransfer ke gudang itu sama dengan, kita lihat berarti yang jadi ini. Oke. Kemudian yang belum jadi produk yang belum jadi, istilahnya Anda bisa pakai di sini produk dalam proses akhir. Ini copy saja di sini daripada nulis lama. Oke, sama dengan 500. Oke, berarti totalnya sama dengan 2000 ditambah 500. Inilah yang apa namanya, yang ditransfer, apa namanya, yang diproduksi. Oke, jadi saya pakai, nah seperti ini saja. Oke, selanjutnya ini data produksi sudah. Oke, selanjutnya apa lagi? Nah, kita lihat. Kalau tadi data produksi, baru kemudian biayanya, ya. Kita tulis saja biaya yang dibebankan istilahnya. Dibebankan bulan Januari berarti ya, karena di sini bulan Januari. Jadi ada gitu ya. Kita pakai bahasa Indonesia yang kayak ini. Yang dibebankan pada bulan Januari 2000XX. Nah, ini biaya yang dibebankan itu berapa saja. Nah, di sini ada elemen biayanya. Nah, elemen biayanya tuh apa? Ini ya. Kita pakai ini boleh. Ya, ini. Karena yang sudah diketahui ini, kita copy paste saja. Ini elemen biayanya. Oke. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang untuk biaya yang dibebankan di sini ya. Ini adalah elemen biayanya. Ada biaya bahan baku, bahan penolong, tenaga kerja, overhead. Nah, sekarang ini ada berapa? Oke. Nah, kita bikin seperti ini saja ya. Di kasusnya kita lihat elemen biayanya ini. Sampai ke total biaya. Oke, kita copy paste di sini. 123. Oke. Saya mau dibuat format numbering yang 3. Oke, jadi nah seperti ini kita pisahkan ya. Garis bawah ini adalah total biayanya. Nah, di sini ada yang namanya unit ekuivalen. Unit ekuivalen. Nah, kita hitung karena tadi kan belum dihitung ya berapa unit ekuivalennya. Oke, ini di tengah saja biar terpisah ya. Unit ekuivalennya berapa? Kita hitung yang ada di sini. Unit ekuivalen adalah produk yang dihasilkan. Jadi unit yang dihasilkan oleh satu departemen pada suatu periode. Jadi berapa, karena di sini tidak ada barang dalam proses awal, berarti berapa yang jadi ditambah berapa yang belum jadi. Nah, sekarang unit ekuivalennya berapa? Sama dengan ini yang jadi,
ya. Ditambah yang belum jadi. Oke, yang belum jadi ini begini. Ini kan 500 ya, dikali, nah, kali tingkat penyelesaiannya berapa? Kita lihat di kasus. Tingkat penyelesaiannya 100%. Oke. Seperti ini ya, jadi kurungnya 2 ya. Kita lihat kalau kurungnya 1 ditekan, oh ya. Di sini berapa produk akhir dikali tingkat penyelesaiannya. Oke. Ini ya, sama dengan seperti ini ya. Sekarang untuk biaya bahan penolong, ya, kita lihat tingkat penyelesaiannya berapa. Ini sama saja. Jadi sama dengan ini yang sudah jadi ditambah yang belum jadi ini kali tingkat penyelesaiannya. Berarti dikali tingkat penyelesaiannya berapa? Kita lihat di sini untuk supplies atau bahan penolong 100%. Enter. Di sini ada 2.500. Oke, karena 100% kan. Sekarang duit tenaga kerja sama dengan ini yang sudah jadi ditambah yang belum jadi. Ini ada 500 dikali tingkat penyelesaian untuk labor atau tenaga kerja. Di sini 50%. Oke, kurung tutup, enter. Oke, nah sekarang BOP berapa? Sama dengan 2.000 ini yang jadi, ditambah yang belum jadi 500, tapi jangan lupa dikasih kurung dulu. Nah, seperti ini, dikali tingkat penyelesaiannya ada berapa, ini overhead ada 30%. Bentar. Oke, jadi ada 2.150 ya. Oke, biar ini enak, kita tengahkan saja. Untuk mengaturnya terserah kita saja ya sebenarnya ya. Nah sekarang ini sudah diketahui ya, ini adalah biayanya, ini biayanya ya, ini ekuivalennya, ini biaya produksi. Biayanya deh biar enak ya. Biaya, oke, saya tebalkan sekalian biar jelas ya. Nah ini tadi geser ke sini, boleh. Nah seperti ini boleh ya. Nah, di sini berarti harga pokok per unit. Nah, harga pokok per unit ini sama dengan ini biaya bahan bakunya di sini untuk yang bahan baku dibagi dengan unit ekuivalennya. Nah, ini harga pokok per unit. Kita tinggal copy paste saja. Oke, sekarang totalnya berapa per unit? Berarti sama dengan sum 9 ya. Nah, seperti ini. Kurung tutup, enter. Nah, ini saya kasih garis bawah saja. Berarti total biaya per produksi per unitnya ada 17.500 rupiah. Oke, ini sudah tahu berarti sekarang kita ini biaya yang dibebankan sudah ya. Sekarang biaya produksi. Biaya produksinya itu ada berapa? Oke. Tadi untuk data produksi sudah, biaya yang dibebankan sudah, biaya produksinya berapa? Ini yang jadi dulu, berarti yang ditransfer kebalik ditransfer ya di gudang. Karena sekali lagi ini merupakan satu departemen, jadi transfernya ke gudang, bukan ke yang departemen berikutnya. Itu ada berapa? Oke, ini yang ditransfer ke gudang sama dengan pasti yang jadi, ya kan? Dikali ini totalnya. Enter. Oke, 35 juta. Nah, sekarang yang belum jadi berarti yang barang dalam proses atau BDP ya. Yang belum jadi berarti di sini BOP, barang dalam proses ya. Produk dalam proses. Nah, saya pakai yang gitu aja. Produk dalam proses. Berarti yang akhir. Kenapa? Yang belum jadi kan ini ya.
Jadi yang jadi berapa, yang belum jadi itu berarti BDP akhir itu ada berapa. Nah, ini juga sama. Karena elemennya kan ini, ya kan? Ada bahan baku, bahan penolong, bahan tenaga kerja, ini juga sama. Nah, ini. Kita copy paste saja biar nggak lama. Oke. Berarti yang belum selesai apa saja dan nilainya berapa, sama dengan ya. Perhatikan yang belum jadi, ini kan 500, ya kan? Dikali berapa harga pokok per unitnya untuk yang bahan baku, dikali tingkat penyelesaiannya. Kita lihat di kasus ini, tingkat penyelesaian bahan baku ini ada 100%. Oke, jadi ada 1 juta. Sekarang bahan penolong sama dengan 500 dikali ini per harga pokok per unitnya 3.000 untuk yang bahan penolong atau saplis ya. Dikali tingkat penyelesaiannya di kasus saplis itu ada 100%. Oke. Sekarang biaya tenaga kerja. Kita lihat nih tenaga kerja ya. Berarti sama dengan ini 500 dikali, ini kuantitasnya ya, dikali harga pokok per unitnya untuk tenaga kerja, dikali tingkat penyelesaian yang ada di kasus ini untuk yang labor. Oke, sekarang biaya overhead sama dengan 500 dikali berapa harga pokok per unitnya ini untuk yang overhead, dikali tingkat penyelesaiannya di sini, overhead 30%. Nah, enter. Oh, salah ya. Oke, kita ulangi ya. Ini kasus ini kita ulangi saja. Sama dengan 500 kali untuk harga pokok per unit untuk biaya bahan baku, biaya overhead, dikali dengan tingkat penyelesaiannya di kasus penyelesaian overhead 30, kurung tutup, enter. Nah, belum ada, nggak pakai kurung, oke, iya saja. Nah, ini ya. Oke, sekarang yang belum jadi totalnya berapa? Ini saya kasih garis bawah sama dengan sum. Ini yang belum jadi. Dari sini tarik ke bawah, lepas, kurung tutup, enter. Oke. Jadi berapakah biaya semuanya ya? Berapakah biaya produksi? Ini biaya produksi ya. Biaya produksinya sama dengan ini yang ditransfer ke gudang berarti yang sudah jadi ditambah dengan yang belum jadi. Ini yang produk dalam proses akhir sama dengan sekian. Oke. Saya kasih garis bawah saja ya. Nah, ini berarti yang sudah biaya produksinya. Anda lihat biaya produksi yang ada di sini, ini saya tebelin juga ya, sama dengan yang ada di sini. Ya, kalau nggak sama berarti ada yang salah. Oke. Ini untuk yang biaya, untuk yang untuk yang satu departemen. Ini satu departemen ya. Satu departemen. Nah, bagaimana kalau untuk yang 2 departemen? Kita belum bahas biayanya ya. Oke, di sini saya kasih nama untuk yang laporan biaya produksi ya. Nah, ini untuk laporannya. Nah, sekarang ini kasusnya masih ada. Oke, sekarang ini kita buat jurnal dulu ya. Jurnalnya seperti apa? Oke, kita buat jurnal yang diperlukan. Jurnal yang diperlukan itu, oke, biar agak enak. Ini biar besar ya. Ini Cambria lebih jelas. Saya ambil yang 14. Besar ya, 14 ya. Oke. Untuk membuat jurnalnya kita lihat dari sini dulu. Yang pertama, ini
ini berarti biaya sudah timbul bahan baku, supplies, kemudian tenaga kerja, overhead, ini berarti masuk di dalam WIP, work in process. Ya, berarti boleh satu-satu, boleh sekalian. Kalau kalau di buku biasanya satu-satu. Ini ya yang masuk. Oke, kita ambil seperti ini aja. Kopi taruh di sini, di bagian yang mana sih? Kopi pastanya harus yang ada 1, 2, 3. Kenapa? Biar angkanya tidak berubah. Oke. Terlalu besar, kalau kecil maksudnya terlalu sempit, nggak kelihatan. Berarti kita buat jurnal ini dulu. Ini kan saya buat gambarin dulu. Kenapa? Biar jelas ya. Mungkin mata Anda masih bagus, tapi saya tidak lihat. Nah, seperti ini ya. Nah, udah. Nah, sekarang bagaimana untuk persediaan bahan baku? Kalau pada saat kita beli, berarti kan persediaan bahan baku di sebelah debit, debitnya adalah BDP, barang dalam proses. Ya, jadi kalau sudah masuk ke dalam factory atau dalam proses produksi, berarti untuk jurnal biaya bahan baku ini akan di persediaannya akan taruh di sebelah kredit, debitnya adalah masuk ke dalam proses produksi. Ini kan biaya bahan baku segini, berarti kita buat jurnalnya. Ini saya taruh di sini. Ya, semoga paham ya. Oke, kita mau lihat untuk jurnal biaya bahan baku. Oke, kalau tadinya kan di sebelah debit, kita pindahkan ke kredit. Berarti kita pindahkan ke sini ya, menjorok ke sini ya. Nah, ini kita lebarkan. Anda mau ketik juga boleh, tapi saya malas soalnya. Ini jurnal yang pertama yang diperlukan. Untuk biaya bahan baku berarti masuk di dalam proses ya. Berarti di sini jurnalnya adalah BDP biaya bahan baku. Saya singkat seperti itu aja. Ini tadinya di sebelah debit ya, pindahkan ke kredit. Nah, nggak kelihatan, kita lebarkan. Oke, jadi ini ngikutin saja. Berarti sudah masuk ke dalam factory. Oke, sekarang yang kedua, tadi bahan baku, sekarang untuk jurnal selanjutnya. Oke, apa itu? Oke, ini kita pindahkan ke bawah dulu. Nah, ini untuk biaya bahan penolong. Jadi, kalau tadi bahan baku jurnalnya, sekarang kita buat untuk yang bahan penolong. Ini ya, bahan penolong. Ini berarti jurnal yang kedua yang diperlukan. Ya, tadi kan saya pakai kopas ya. Bagaimanakah jurnalnya? Sama dengan yang tadi, berarti ini kita insert saja ya. Jadi biaya ini yang tadinya sebelah debit pindahkan ke kredit, otomatis angkanya pindahkan melengkap kayak gini ya. Nah di sini tadinya kan BDP biaya bahan baku. Nah ini kita ganti bahan penolong ya. Di sini menjadi BDP biaya bahan penolong. Atau supplies ya. Ini. Oh, oke. Berapa jumlahnya ikut ini? Nah, seperti ini. Oke. Untuk yang ketiga, apa? Berarti kalau ini jurnal biaya bahan penolong, berarti di bawahnya lagi apa? Ini yang ketiga ya. Yang ketiga, oke. Ini berarti kita turunkan lagi ke bawah. Nah, jauh-jauh gitu ya. Ini juga sama. Ini biaya tenaga kerja. Oke, berarti kita buat jurnal yang tadinya bahan penolong kita ganti dengan biaya tenaga kerja. Ctrl+C. Oke ya. Jurnalnya seperti apa?
Ini overhead-nya nggak ngikut ya, harusnya di sini. Oke, ini yang tadinya biaya di sebelah debit ya, kita kreditkan. Nah, berarti kita pindahkan ke sini, angkanya berarti di sebelah kredit. Oke, ke bawah ya. Nah, oke. Nggak kelihatan. Nah, sekarang kelihatan ya. Berarti di sini BDP ini apa? Biaya tenaga kerja. Enggak mau ya. Oke, biaya ini ya, biaya tenaga kerja atau labor. Berapa? Ngikutin saja. Nah, seperti ini. Kemudian yang keempat, berarti jurnal apa? Kita buat, oke, kita kotak saja. Ini berarti angka 3 diganti angka 4. Jurnal apa? Bukan tenaga kerja lagi, tapi overhead. Oke, berarti kita ganti tenaga kerja dengan overhead. Ya, atau O. Oke, bagaimana jurnalnya? Tadinya overhead misalnya bayar biaya listrik di sebelah mana? Berarti kasnya di sebelah kredit, debitnya biaya listrik, ya kan? Sekarang biaya tadi dikumpulkan, berarti di sini masuk ke BDP biaya overhead. Oke. Ini BDP biaya overhead, biaya tenaga kerja kita ganti dengan biaya overhead. Tapi masuk sini. Enak ya kalau di pakai kalau nulis sakit juga soalnya. Berarti biaya overhead di sini taruh di sebelah kredit. Angkanya taruh di sini. Ini kredit, debitnya berapa? Sama aja ya di sini. Oke, ini baru yang keempat. Nah, sekarang bagaimana selanjutnya? Oke, sekarang kita masuk yang di sini ya. Kalau tadi, kalau di laporan biaya produksi ini kan sudah selesai. Nah, sekarang yang ini bagaimana ya? Di sini kan ini yang jadi sama yang belum, sama juga di sini. Berarti jurnalnya yang selanjutnya yang jadi ini. Jadi jurnal untuk mencatat persediaan barang jadi ya. Produk jadi nah seperti ini. Bagaimana caranya? Ini, nah seperti ini ya. Yang tadinya di sini laporan biaya produksi yang jadi kan ada 35 juta. Ini juga sama. Berarti yang tadinya BDP, 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 kalau Anda lihat di laporan biaya produksi kan ini totalnya kan sama ya. Nah, ini dipindahkan kemana? Sudah jadi, berarti pindahkan ke persediaan barang jadi. Jadi, di sebelah kreditnya adalah BDP. Oke. Nah, di sini produk jadi. Nah, berapa jumlahnya? Ini kan tadinya di total, ya. Anda bisa ngambil total dari sini juga boleh, ngambil dari laporan biaya produksi juga boleh. Jadi berapa? Kalau Anda biar jelas banget ya ini, ya, ditambah dengan ini kan BDP ya, sama ditambah yang ini, ditambah ini, enter. Oke, jadi produk ini produk jadinya berapa? Totalnya. Oke, kita cek. Apakah di laporan biaya produksi begitu 35 juta kah? Kok nggak sama? Oh iya, karena apa? Karena tadi untuk yang tadi ini totalnya 39. Ini masih meliputi semuanya. Berarti harusnya bagaimana? Berarti produk ini yang jadi berapa? Jadi sama dengan Anda bisa ngambil langsung dari sini. 35 juta. Oke. Nah, sekarang kita lihat benar nggak sih? Benar sudah ya, karena kita sama dengan ngambil data dari situ. Atau kalau mau dihitung juga sama, 17.500 dikali dengan 2.000. Oke. Selanjutnya, tadi mencatat persediaan produk jadi, berarti sekarang mencatat
persediaan ini yang keenam ya, mencatat persediaan barang dalam proses. Produk dalam proses. Oke, ini tadi yang sudah jadi. Sebenarnya kalau mau lebih rinci lagi, di sini BDP-nya bisa dipecah-pecah. Gimana caranya? Oke, ini belakang dulu ya. Nah, BDP, biaya bahan penolong, biaya bahan baku, dan seterusnya ya. Oke, berarti yang ini kopi taruh sini dulu, nanti angkanya mengikuti hasilnya sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Kopi masuk di sini. Kenapa? Karena ini berasal dari sini, tapi tidak semuanya. 1, 2, 3, bahan bakunya belum ada. Oke, kita insert di bahan bakunya tadi yang di sini ya. BDP biaya bahan baku malah belum ada. Ya, ini sudah. Sekarang kita isi. Ini hapuskan dulu. Ini hapuskan dulu. Oke. Untuk biaya bahan baku, karena di sini adalah produk jadi, ya ini produk jadi, berarti bahan bakunya di sini sama dengan yang jadi berapa? Kita lihat di sini juga bisa, yang jadi ada 2.000 kan, produk yang ditransfer ke gudang itu ada 2.000, berarti 2.000 dikali untuk harga pokok per unitnya 2.000, nah sama dengan 4 juta. Kalau untuk biaya bahan penolong sama dengan kita lihat di sini 2.000 dikali harga pokok per unit untuk sapoin. Oke, ini untuk yang tenaga kerja sama dengan kita lihat ini yang jadi dikali untuk yang ini yang ketiga ya, tenaga kerja. Ya, jadi ada 10 juta. Nah, sekarang untuk yang biaya overhead sama dengan ini yang sudah jadi dikali dengan harga pokok per unit overhead. Enter. Oke, jadi produk jadinya sama dengan sum dari sini lepas kurung tutup enter. Jadi ada 35 juta. Ya, biar tidak menutupin saya geser saja. Oke, ini untuk apa namanya? Untuk mencatat persediaan produk jadi. Nah, bagaimana dengan mencatat persediaan produk dalam proses? Oke, ini saya delete. Nah, catat lagi ya. Berarti kalau tadi di sini produk jadi, berarti di sini ini kan persediaan produk jadi. Oke, saya tulis persediaan. Ini produk jadi. Berarti di sini ada persediaan produk yang di sebelah bibitnya ya. Ini ya. Persediaan produk dalam proses atau BDP. Jadinya saya ganti dengan produk dalam proses. Oke. Ini terdiri dari berapa sama ya? Di sebelah bibitnya kan produk dalam prosesnya. Nah, produk dalam proses ini terdiri dari ini. Dari ini juga sama. Cuma bedanya yang belum jadi berapa. Kalau tadi yang belum jadi, tadi kan sama dengan kita lihat di laporan sini, yang belum jadi ada 500 ya, dikali berapakah harga pokok per unit. Tadi bahan baku berarti yang bahan baku juga, kali 2.000. Enter. Oke, ini untuk bahan penolong sama dengan ini yang belum jadi 500 dikali bahan penolong harga pokoknya. Oke, untuk biaya tenaga kerja. Oh ya, di sini ada yang lupa apa itu, kita lihat di laporan biaya produksi ya. Tingkat penyelesaiannya, ya kan? Di sini karena tingkat penyelesaiannya tingkat penyelesaiannya 100%, ya berarti Anda bisa juga dikalikan dengan sini ya. Tingkat penyelesaiannya itu dikasih
ini materialnya ya sama ya, karena 100% itu sama dengan 1. Ini bagaimana? Ini tingkat penyelesaiannya berapa? Anda bisa juga kali lagi di sini, ditambahkan ya, kali di kasusnya berapa tingkat penyelesaian? 100%. Sama. Oke, sekarang biaya tenaga kerja. Kok biasa jadinya? Kenapa Y berubah jadi T? Kan masih malam. Nah, ini ya. Nah, sekarang kita lihat biaya tenaga kerja sama dengan berapa. Oke, berarti kita lihat di laporan biaya produksi 500 yang belum jadi dikali berapa? Nah, dikalikan dengan tadi yang mana tadi? Untuk yang 2 sudah ya, sekarang yang biaya tenaga kerja. Oke, dikali dengan tingkat penyelesaiannya berapa, kali kasus di sini 50%. Terlalu ya, berarti ada yang salah. Sama dengan kita lihat di sini, oke, 500 dikali tenaga kerjanya 5.000 dikali berapakah tingkat penyelesaiannya. Ini tingkat penyelesaiannya labor atau tenaga kerja 50%. Oke, benar ya. Ini sama dengan kita lihat lagi ini yang belum jadi 500 dikali per unit di overhead itu harga pokoknya 7.500 dikali tingkat penyelesaiannya berapa, karena kalau yang belum jadi itu penyelesaiannya pasti ada yang 100%, ada yang kurang, tapi kalau produk jadi semuanya kali 100%, makanya tidak usah dikalikan lagi karena 100% sama dengan 1. Oke, jadi berapakah persediaan proses sama dengan sampai 9. Oke, dari sini oke, tarik lepas kurung tutup enter. Oke, jadi ini adalah jurnal yang diperlukan mulai dari biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya tenaga kerja, biaya overhead, jurnal persediaan produk jadi, dan mencatat produk dalam proses. Jadi sekali lagi dari sini untuk mencatatnya ini ada di laporan tim saja. Ini dulu, ya ini, tapi di sini yang sudah jadi dulu, oke? Yang sudah jadi dulu. Jadi bahan bakunya berapa, bahan penolong berapa, tenaga kerja berapa. Ini yang sudah jadi dulu. Oke, ini berarti yang biaya yang ada di dalam produksinya. Ya. Kemudian ini jurnal persediaan produk jadi. Jangan lupa di sini untuk yang namanya untuk totalnya ya, di sini ada berapa, sebenarnya ini ngambilnya dari sini. Di sini. Oke. 5 juta, berarti di sini ngambilnya dari sini. Jadi kan saya pakai copy paste ya, biar cek. Oke, berarti ini ngambilnya dari sini juga di bawahnya. Jadi laporan biaya produksi. Kemudian ini ngambilnya juga dari sini. Tenaga kerja labor, nah sebelah kita. Oke, untuk yang overhead kita juga ngambilnya dari sini. Overhead 16. Oke ya. Selanjutnya untuk yang dua departemen. Oke. Sekarang untuk departemen, satu departemen sudah selesai. Sekarang untuk yang 2 departemen. Oke, sekarang bagaimana untuk yang 2 departemen? Oke, misalkan ini ada sebuah kasus, ini kasusnya ya, untuk yang 2 departemen. Oke, saya besarkan mungkin biar enak melihatnya. Nah, seperti ini. Jadi PT Eliona memiliki 2 departemen produksi. Berarti di sini ada 2 departemen produksi, yaitu A dan B. Oke. Saya kasih warna hijau biar kelihatan. Berarti ini adalah 2 departemen produksi untuk menghasilkan produknya ya. Berikut ini adalah data-data bulan Januari tahun 2000XX. Jadi ini ada data departemen A, ini ada departemen B. Oke. Ini departemen A. Saya kasih warna biru saja biar tidak keliru. Oke.
Ini departemen B. Ini berarti anggap saja warnanya hitam ya. Nah, sekarang kita mencari berapa biaya produksinya dulu. Kita masuk di sini. Ini saya kasih departemen 1 ya. Jadi biaya produksi departemen 1. Ini. Departemen 1 atau departemen A. Oke, sekarang kita lihat yang pertama kali harus apa? Judulnya dulu ya, di sini biaya produksi, tapi harus apa dulu? Harus namanya dulu. PT Eliona, misalnya seperti itu. Oke, Anda boleh juga pakai ketik. Ini saya enggak untuk mengetik ya. Oke, ini saya pakai 14 juga. Oke, biar gede ya. Kemudian salah. Ini saya kasih nomborin pakai titik juga biar otomatis ya muncul ya. Ini PT Eliona Sari, berarti di sini laporan biaya produksi. Nah, laporan biaya produksi kapan? Kita lihat di kasus Januari 2000 XX. Oke. Kita buat juga sama Januari 2000 XX. Oke, nanti tinggal dirapikan saja. Nah, seperti ini. Oke. Yang pertama seperti tadi data produksi dulu ya. Selalu data produksi dulu. Ini untuk yang step pertama. Apa itu? Kita lihat di kasus untuk yang departemen A. Ingat yang di sini departemen A. Jadi di sini laporan biaya produksi PT Eliona Sari ya. Di sini departemen A. Jangan lupa ditulis departemen A misalnya seperti ini ya. Anda pakai juga misalnya pakai ini juga boleh ya, departemen A. Untuk membedakan mana departemen A dan mana departemen B. Ini data produksi otomatis yang di departemen A. Kita lihat berapakah yang dimasukkan di dalam proses produksi. Persediaan produk, ya. Persediaan yang dimasukkan pada proses produksi. Ini ya, atau unit ya, unit yang dimasukkan dalam proses produksi itu ada berapa? Oke. Jumlah aja ya. Jumlah yang dimasukkan atau kuantitas yang dimasukkan di dalam proses produksi itu ada berapa, kemudian berapakah yang jadi produk yang ditransfer. Kalau tadi ke gudang, sekarang karena ke departemen kedua, berarti ada ke departemen B, misalnya departemen yang kedua adalah departemen B. Itu ada berapa? Kemudian produk yang belum jadi dalam proses akhir. Itu ada berapa? Oke. Kita lihat lagi. Nah, produk yang dimasukkan dalam proses ini jumlah proses yang masuk di dalam proses produksi. Nah, di sini ya. Itu ada berapa? Kita lihat di kasus yang masuk otomatis yang di departemen A adalah yang dimasukkan dalam proses ini 35.000. Oke. Yang ditransfer ke gudang. Kita lihat yang warnanya biru ditransfer ke berarti ditransfer ke departemen B. Oke. Kemudian produk dalam proses akhir kita lihat BDP akhir ya. Barang dalam proses akhir bulan departemen A itu ada 5.000. Berarti di sini in sama dengan out ya. Berarti kita lihat berapa yang ditransfer yang jadi ditambah dengan yang belum jadi. Nah, ini adalah yang saya bilang in harus sama dengan out. Oke, kita pakai ini aja dan nggak berkali-kali. Ini data produksi. Bagaimana dengan biaya yang dibebankan? Biaya
yang dibebankan. Oke. Ini biar sama, saya kasih produk juga. Copy paste produk yang, nah, oke ya. Sekarang biaya yang dibebankan itu ada berapa? Oke. Mungkin kurang besar ya, saya takutnya di videonya. Nah, saya ulangi, ini yang dimasukkan dalam proses produksi. Jadi sama dengan kita lihat di kasus yang warna biru ini. Oke. Yang ditransfer ke departemen B, ini berarti ini. Oke. Kemudian ini produk dalam proses akhir. Ini. Nah, selesai kan? Nah, sekarang yang dibebankan ini ada elemen biaya. Elemen biayanya itu apa saja? Kita lihat. Ini tadi data produksi. Fokusnya lupa. Ini elemen yang dibebankan. Biaya yang dibebankan. Elemennya apa saja? Kita lihat di sini. Elemennya adalah biaya bahan baku, tenaga kerja, sama BOP. Oke, kita saja di sini. Ini adalah elemennya. Oke ya. Nah sekarang ini sudah elemennya. Berapakah biayanya? Tapi kita bisa mulai dari sini. Ini bisa pindahkan ke sini, taruh. Ya, biayanya berapa? Kita lihat elemen biaya di sini ada biaya. Kita lihat di kasus ya, biaya yang dikeluarkan atau jumlah yang dikeluarkan ya. Ini biaya. Oke. Nih biayanya ada berapa? Kita ambil dari sini saja. Nggak bisa juga satu-satu, tapi bisa juga seperti ini. Mau yang cepat seperti saya ya. Nah, seperti ini, tapi jangan lupa kalau Anda pakai copy paste harus pakai yang 123. Oke. Berarti ini tetapkan saja, ini biayanya. Kemudian ekuivalen. Unit ekuivalen. Nah, unit ekuivalennya berapa? Kita hitung yuk. Oke, ekuivalen ditebakkan aja. Ngomong dulu, banyak. Sama dengan, tadi kan ekuivalen unit yang diselesaikan, ya kan? Yang diselesaikan berarti ini yang sudah selesai, ditambah, karena sebelumnya kan nggak ada, ya kan? Ditambah dengan berapa? Dengan yang belum selesai, jangan lupa di sini dikasih kurung buka, kali tingkat penyelesaian untuk bahan baku. Kita lihat, ini kan 100%. Nah, kenapa kurang kurungnya? Ada 35.000. 35.000 unit ya. Oke, selanjutnya yang di sini sama dengan yang sudah selesai ditambah kurung buka yang belum selesai kali tingkat penyelesaiannya. Ini konversi 20%. Oke. Kenapa belum kurang kan sebenarnya tadi? Sama dengan ini yang overhead ya. Ini yang selesai ditambah yang belum selesai kali tingkat penyelesaian yang 20% kurung tutup biar nggak clean gitu ya, enter. Oke, ini adalah unit ekuivalen, berarti harga pokok per unit ini untuk masing-masing elemennya kita cari. Oke, untuk biaya bahan baku sama dengan ini biayanya dibagi dengan unit ekuivalen. Oke, sekarang untuk yang sini, untuk biaya tenaga kerja langsung ya berarti biaya totalnya dibagi dengan ekuivalen. Oke, kemudian yang ini juga sama. Berapa total biayanya dibagi dengan unit ekuivalen. Oke.
kok nggak bisa sama dengan ini dibagi ini 8. Oke. Kita lihat kalau seandainya pakai 2 angka numbering ini. Nah, kita lihat kenapa, karena di sini takutnya ada pecahan. Kebetulan nggak ada pecahan ya, kebetulan saja. Oke, sekarang ini elemen biayanya kita buat, kita total dulu berapakah biaya totalnya, sama dengan sum dari sini kami sini. Enter, oke. Ini juga sama, berarti sama dengan sum dari sini kami sini. Kurung tutup, enter. Oke, ini saya kasih garis bawah ya. Ini biaya yang dibebankan sudah, sekarang biaya produksi. Nah, untuk biaya produksi caranya sama dengan yang tadi ya. Dari mana? Yang pertama adalah produk yang di biaya yang ditransfer ke departemen B. Kenapa departemen B? Karena di sini ada departemen selanjutnya. Ada berapa? Kita lihat biaya departemen B sama dengan yang jadi 30 kali total harga pokok per unit produksi. Oke. Nah, sekarang yang belum selesai berarti biaya produk dalam proses. Nah, istilahnya seperti itu ya. Terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead saya total produksi. Oke, nah ini berapa? Sekarang kita hitung ya. Untuk biaya bahan baku sama dengan kan tadi yang jadi 30.000, yang belum jadi ada 5.000 dikali harga pokok per unitnya dikali tingkat penyelesaian untuk bahan baku berapa nih 100%. Oke, sekarang biaya tenaga kerja ini sama dengan ya ini yang belum jadi dikali dengan harga pokok per unitnya dikali dengan berapa tingkat penyelesaiannya, ini 20% kan untuk tenaga kerja. Overhead di sini sama juga 5.000 dikali ini harga pokok per unit untuk yang overhead dikali tingkat penyelesaiannya. Konversi ini 20%, berarti labor dan overhead. Oke. Jadi totalnya sama dengan sum kalikan ini. Oke, 9. Nggak masuk nanti ya. Kurung tutup, enter. Oke. Ini saya kasih garis bawah biar nggak bingung. Jadi kalau kita ingin tahu berapakah jumlah biaya produksi atau total biaya departemen makan nih, departemen HI dulu ya, sama dengan ini 450, ini yang sudah jadi ditambah dengan yang belum jadi. Kita lihat sama kan 473.000 berarti ini sudah benar. Inilah biaya produksi ya. Ini berarti laporan kalau mau dibagusin boleh tinggal match cell, match cell, image saja. Ini untuk yang departemen A. Oke. Oh, kita kecilkan. Nah, seperti ini hasilnya. Ini PTU Wiomasari ya. Di sini ada unit ekuivalen ya. Kalau mau dibagusin ya tinggal dari sini ke sini. Seperti ini. Ini biaya produksi. Kemudian ini ada biaya yang dibebankan. Yang penting ya. Nah, di sini berapakah biaya produksinya? Tadi yang dibebankan, ini biaya produksinya. Oke, jadi terdiri dari biaya yang ditransfer berapa. Ingat yang ini sama biaya yang ada yang belum jadi. Jadi yang jadi berapa, yang belum jadi berapa. Oke. Ini untuk yang apa namanya? Untuk biaya produksi yang departemen A.
Oke, ini sudah selesai. Sekarang bagaimana dengan jurnal yang diperlukan ya? Jurnal yang diperlukan. Oke, apa saja kita lihat yang di sini dulu. Seperti tadi ya, yang di sini dulu, yang masuk ke dalam proses produksi. Berarti kalau tadinya di bahan baku di sebelah debit kita kreditkan. Berarti di sini debitnya adalah yang pertama dulu ya, mencatat biaya yang masuk ya. Biaya bahan baku yang masuk produksi. Biaya bahan baku bebek. Kalau ini begini yang masuk dalam proses produksi. Nah, jurnalnya seperti apa? Kita buat jurnalnya ya. Kalau tadi persediaannya, kalau pada saat kita beli di sebelah debit ya, kalau masuk dalam proses produksi berarti masuk ke BDP, kemudian di sini biaya bahan baku. Nah, kreditnya apa? Ini kan di sebelah debit ya. Kreditnya apa? Kreditnya berarti persediaan bahan baku. Itu ada berapa? Kita lihat sama dengan ini bahan bakunya ini ya 70 rupiah. Oke. Kemudian ini persediaan sama ya, ambil dari sini. Nah, yang dipindahkan ke sini. Biar alurnya jelas. Nah, oke. Ini mencatat biaya bahan baku yang masuk ke produksi. Nah, sekarang yang kedua, ini yang kedua. Kalau tadi biaya bahan baku, sekarang biaya tenaga kerja. Oke. Biaya tenaga kerja, entah langsung entah dijadikan satu juga bisa di sini. Ini mencatat biaya bukan bahan baku, tapi ini biaya tenaga kerja. Ini ya, yang masuk ke dalam proses produksi. Oke, bagaimanakah jurnalnya? Oke, jurnalnya di sini berarti BDP. Ini BDP. Apa BDP apa? BDP tenaga kerja langsung. Jadi di bahan baku kita ganti dengan tenaga kerja langsung atau tenaga kerja saja. Kalau seandainya itu dihitung semuanya sudah masuk di dalamnya, berarti tenaga kerja saja. Dan namanya gaji dan upah juga boleh. Bagaimana menyesuaikan di sana saja. Oke, kalau gaji dan upah di sana pakainya juga sama gaji dan upah. Oke. Nah, kita hilangkan ini saja biar tidak rancu. Nah, kreditnya apa? Berarti di sini kreditnya adalah biayanya, biaya tenaga kerja. Ini berarti kreditnya adalah biaya tenaga kerja. Karena bukan persediaan ya, tapi ini merupakan biaya tenaga kerja. Oke, sebesar berapa? Ini biaya tenaga kerja 155. Dari mana nih? Dari SDM. Oke. Ini data dari SDM. Sekarang yang ketiga. Oke, saya pakai ini juga. Copy paste. Tadi yang kedua, sekarang yang ketiga. Oke, mencatat kalau tadi biaya tenaga kerja, sekarang kita ganti dengan overhead. Kontrol V, oke ya. Yang masuk di dalam proses produksi atau produksi. Ini ada berapa? Oke, jurnalnya kita lihat di sini debitnya sama BDP, saya ambil kopas saja. Tapi di sini bukan tenaga kerja ya, tapi overhead, biaya overhead. Nah, kreditnya apa? Berarti kreditnya adalah biaya overhead. Kan tadinya
biaya macam-macam gitu, ada banyak, ada listrik, ada apa gitu ya. Di sebelah debit ini juga sama. Kita kreditkan sekarang ya. Berapa jumlahnya? Kita lihat, oh biayanya agak segini. Oke, berarti yang masuk di dalam proses produksi sama juga. Ini sudah. Sekarang yang keempat ya. Mencatat apa? Mencatat tadi biaya overhead sudah. Sekarang mencatat yang sudah jadi ya. Mencatat biaya produksi produk jadi. Kita lihat berapakah biaya produk jadinya. Oke, jurnal umumnya seperti apa. Nah, produk jadi tadi kan yang ditransfer ke departemen B, ya kan? Berarti di sini tadinya ini ada persediaan bahan baku, tenaga kerja, ini tadinya di kredit, sudah dimasukkan ke sini. Sekarang yang tadinya BDP biaya bahan baku, sini tadinya debit kreditkan, berarti turun ke bawah. Oke, ini juga sama, baru kita hitung nanti. Sama, kemudian ini juga sama. Ada 3 unsurnya kan? Oke, debitnya apa? Produk jadi atau persediaan produk jadi. Nah, sekarang kita hitung ya, berapakah untuk biaya bahan bakunya. Oke. Untuk yang bahan baku berarti sebelah kredit sama dengan kita lihat tadi yang belum jadi yang jadi dulu ya. Yang jadi Rp30.000. 30.000 unit dikali kalinya mana nih? Kali ya, belum ya. Nah, untuk bahan baku berarti harga pokoknya ada Rp2 ya. Dikali berapa? Kalau tingkat penyelesaian barang jadi sudah pasti 100%, berarti sama dengan 1, tidak usah dikalikan karena sudah jadi. Oh, kenapa? Kita ulangi. Kenapa di sini nggak bisa? Sama dengan ini yang jadi dikali dengan ini biaya bahan bakunya. Rp60.000. Oke. Sekarang untuk biaya tenaga kerja berarti ini yang jadi ya dikali dengan Rp5 untuk ya biaya harga pokok per unit tenaga kerja. Oke. Sedangkan overhead sama dengan yang jadi 3.000 dikali dengan berapa harga pokok per unit. Oke, jadi persediaan produk jadinya yang muncul di neraca sama dengan sum dari sini kok 9 turun buka ya. Dari sini ke bawah ke atas saja. Nah, masih sama aja ya. Kalau ditambah bolak-balik sama. Rp450.000. Ini produk jadi. Nah, sekarang bagaimana ini persediaan aja ya. Saya tulisnya persediaan produk jadi atau nilai persediaan produk jadi. Oke. Bagaimana selanjutnya? Tadi kan yang sudah jadi sudah kita catat. Sekarang kita buat ini yang kelima yang belum jadi. Ya, berarti mencatat persediaan produk dalam proses. Ini yang belum jadi. Bagaimanakah jurnalnya? Kita buat. Nah, jurnalnya yang belum jadi kan tetap meliputi bahan baku, tenaga kerja, sama overhead, ya kan? Berarti ini juga sama. Ini. Yang tadinya masuk di debit, taruhkan di kredit. Cuman bedanya apa? Bedanya angkanya ya nanti ya. Ini yang belum jadi. Ini berarti persediaan produk dalam proses. Nah, seperti ini. Ya, sekarang kita hitung dulu. Sama dengan yang belum jadi berapa ya? Tadi ini 5.000. Oke. Kemudian kali
tingkat penyelesaiannya berapa, tingkat penyelesaiannya, harga pokok per unit untuk yang bahan baku ini dikali tingkat penyelesaiannya. Ini 100% bahan baku. Oke, tenaga kerja berarti ini yang belum jadi. Oke, kemudian dikali berapakah yang tenaga harga pokok per unit tenaga kerja, dikali tingkat penyelesaiannya ada di kasus 20%. Oke, BDP untuk yang di overhead juga sama. Jadi ini yang belum jadi dikali dengan berapa harga pokok per unitnya dikali dengan berapa, kita lihat di kasus ini yang belum jadi. Karena konveksi labor dan overhead. Jadi overheadnya juga sama 20%. Oke, berapakah persediaan produk dalam proses sama dengan sum dari sini. Oke, 9. Nah, sini ya, sini aja ke atas. Kurung tutup, enter. Jadi 23 ini jumlah dari ini semua. Oke, ini untuk jurnal yang diperlukan di departemen. Nah, oke, sekarang kita bahas untuk yang departemen D. Oke, saya taruh di sini departemen D. Oke, ya. Pertama kali kita bikin yang ini dulu tentu. Apa itu? Laporan biaya produksi. Saya pakai kopas di sini saja. Nah, seperti ini ya. Tapi kayaknya kita harus pakai ini dulu. Setting dulu di sini, lupa tadi saya belum setting. Kemudian saya ambil yang 14. Kemudian format cell yang di numbering pakai titik. Ya, saya sadar kelemahan saya di mata. Oke. Sekarang kita lihat di sini data produksi ini kan sama ya, grafnya sama ya. Data produksi dulu ya. Kita lihat ini untuk data produksi departemen B. Saya kopas saja atau elemennya sama ya. Ini ngambil dari mana? Dari produk yang dimasukkan dalam proses berapa gitu ya, sama dengan tadi. Kalau ini, kalau tadi departemen A, sekarang departemennya adalah B. Nah, okay. Sekarang produk yang dimasukkan di dalam proses produksi itu ada berapa? Okay. 1, 2, 3 di kemudian, oke. Yang dimasukkan di dalam proses di departemen B. Kita lihat di kasus yang warnanya hitam ini ya, dimasukkan di dalam proses. Sekali lagi kita lihat di sini produk selesai yang ditransfer ke departemen B dari departemen A adalah 30. Jadi dari sini ke sini. Jadi dari departemen A ditransfer ke departemen B itu ada 30. Oke, berarti di sini yang merupakan masukan atau yang ditransfer yang masuk di dalam proses produksi di departemen B dari departemen A itu ada 30.000. Jadi output yang ada di departemen A merupakan input yang ada di departemen B. Jadi ini jumlahnya pasti sama. Oke, kemudian yang ditransfer, kita lihat sini, yang ditransfer ke departemen B. Ini kan departemen B berarti transfernya pasti ke gudang. Ini ya. Ke gudang. Oke. Ada berapa? Kita lihat. Sama dengan di kasusnya di sini yang selesai ditransfer ke gudang itu Rp24.000. Nah, yang belum jadi itu ada Rp6.000. Nah, step pertama sudah selesai. Berarti yang ini ya, yang masuk sama dengan yang keluar. Yang ditransfer atau yang jadi 24.000, yang belum jadi ada 6.000. Nah, sudah. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, kita kopas juga. Biaya yang dibebankan, elemen biaya sama ya ini, daripada nulis lagi, saya kopas di sini saja. Jadi bawah ini ya. Ini elemen biayanya yang dibebankan itu apa saja. Gini,
ini terlalu besar. Nah, seperti ini ya pas ya. Nah, sekarang kita lihat apa lagi B bahan baku. Ini kan. Ini kebetulan sama. Memang harusnya sama ya. Nah, sekarang biaya ini ada berapa? Kita lihat sama dengan ambil di kasus yang di departemen B. Bahan bakunya kan tidak ada di sini. Ya kan? Tidak ada kan? Tapi di sini ada yang namanya ditransfer dari departemen A. Oke, sebentar. Oke, ini untuk yang elemen yang biayanya, jadi biaya bahan baku kan tidak ada di sini ya. Ini bisa Anda delete seperti ini, kita delete saja. Tapi tadi kita insert di sini, kenapa? Karena yang bahan baku tadi merupakan keluaran dari departemen A. Jadi bahan baku yang masuk ke departemen B dan ini membawa harga pokok dari bahan baku yang ada di bahan baku sampai produk yang ada yang merupakan input dari departemen A. Harga pokok dari departemen B, departemen A. Ini harga pokok apa namanya ya produk ya. Membawa dari produk dari harga pokok dari departemen A. Ini enggak pakai seperti ini. Saya kasih warna biru saja. Biru Pak, hijau ini Pak, hijau ini. Udah sama aja deh. Oke. Di sini harga pokoknya berapa? Kita lihat di departemen A ya. Untuk yang departemen A biayanya A ada di sini ya. Biaya yang dibebankan, ini biaya yang ditambahkan jadinya. Jadi biaya masuknya ibaratnya pada saat produk masuk, biaya bahan bakunya masuk, ini sama dengan kita lihat di biaya produksi departemen A yang ditransfer namanya. Yang ditransfer ini ada di 450.000. Oke. Yang 450.000 rupiah. Ini ekuivalen. Nah, ini ekuivalen ya. Tapi perhatikan di sini ada harga pokok yang produk juga di depan biayanya nih ya. Yang ini kan, ini biayanya ada 15 untuk harga pokok per unit. Jadi biar kelihatan banget ya. Ini saya cut saja. Saya pindahkan di sini. Klik kanan, insert cut cell. Nah, udah masuk sini ya. Jadi di sini ada elemen biaya, ekuivalen, harga pokok per unit. Oke, jadi ini biar sama saja. Oke, sekarang berapakah harga pokok per unitnya? Ini sama dengan, karena ini dari departemen A, kita lihat di departemen A secara totalnya ada 15. Oke, nah sekarang biaya tenaga kerjanya berapa? Kita lihat di sini. Ini biaya tenaga kerja di kasus ini ya. Biaya tenaga kerjanya ada 270.000. Kemudian biaya overhead kita lihat di sini ada 405.000 rupiah. Oke, ya. Sekarang berapakah harga pokok per unit ya? Ekuivalen dulu sebelum kita lihat di sini ya. Kita lihat di ekuivalennya dulu ya. Biaya tenaga kerja ini ada berapa ekuivalennya sama dengan ekuivalen berarti yang sudah jadi, yang sudah apa namanya diproduksi ya, ibaratnya diselesaikan ya. Ini yang sudah jadi ditambah dengan sama dengan ditambah dengan yang belum jadi tapi dalam kurung ya. Ini yang belum jadi dikalikan dengan tingkat penyelesaiannya di sini. Ada untuk biaya konversi, labor dan overhead, tenaga kerja dan overhead 50%. Kurung tutup enter. Oke, 27. Nah, sekarang overhead berapa? Kita lihat sama dengan kita lihat di sini yang jadi. Sekali lagi yang jadi dulu ditambah yang belum jadi. Yang belum jadi mana ini? 6.000 yang dikalikan dengan sini 50%. Oke. Jadi kebetulan di sini. Oke, sekarang kita lihat harga pokok per unit sama dengan ini
270.000 biayanya dibagi dengan unit ekuivalen. Oke, berarti ini sama kan, kita copy aja ke bawah. Nah, berarti di sini total harga pokok per unit yang sini dari departemen A15 ini yang ditambahkan. Kalau ingin lebih detail lagi, berarti di sini biaya yang ditambahkan oleh departemen D. Nah, seperti ini. Kalau ini departemen kok di sini ya, salah saya. Saya taruh di bawahnya. Maksudnya berarti yang ditambahkan itu ini maksudnya. Yang ditambahkan tuh biaya tenaga kerja dan biaya overhead. Oke. Nah, sekarang kalau mau diambil biaya yang ditambahkan ada berapa? Berarti ada di sini. Oke. Ini seperti ini kita taruh dari bawah ya. Jadi kalau ingin tahu berapa biaya yang ditambahkan, oleh departemen B ini ya, ada berapa? Di sini total biayanya berarti sama dengan ini yang ditambahkan ya. Ini. Oke, ekuivalen berarti kita tidak usah ditambahkan, tapi biaya per unit atau harga pokok per unit ini ditambahkan. Ini. Ditambah ini. Nah, oke, sekarang berapakah harga pokok total per unit? Ini harga pokok total atau biaya total per unit ya. Biaya per unit. Di sini biaya total saja. Biaya totalnya berarti yang di sini sama dengan 450.000 ditambah yang ini yang ditambahkan. Oke. Dan di sini harga pokok totalnya ini sama dengan 15 rupiah ditambah 25 yang di sini. Oke. Ini adalah biaya totalnya. Oke, sekarang kita lihat tadi sudah biaya yang dibebankan, berarti di sini ada yang namanya biaya apa namanya proses perhitungan biaya atau apa sih namanya? Oh, ini biaya produksi. Oke. Untuk biaya produksi ini sama dengan yang tadi sebenarnya. Yang pertama adalah yang jadi. Jadi biaya yang ditransfer berarti yang jadi ke gudang. Karena ini dari departemen B dan hanya terdiri dari 2 departemen saja, berarti ini adalah biaya yang ditransfer ke gudang. Ini sama dengan ya 40 ini harga pokoknya, atau kita ambil yang jadi dulu sama dengan yang jadi ini yang ditransfer ke gudang 24.000 dikali dengan totalnya. Enter. Oke. Nah, ini tadi yang jadi kan. Nah, sekarang kalau kita lihat yang jadi sama yang belum jadi, ini produk dalam proses, ya kan? Ada yang namanya biaya produk dalam proses. Saya pakai copy paste saja. Dia dalam proses di sini berarti yang belum jadi ini yang 6.000. Tapi yang 6.000 ini juga mengandung apa namanya biaya dari departemen sebelumnya ya. Jadi yang 6.000 ini termasuk dari harga pokok yang ada di departemen sebelumnya. Kalau yang enggak jadi kan udah jelas ya kumulatifnya. Tapi kalau ini enggak, kenapa? Karena ini belum jadi. Berarti ini ada yang namanya biaya dari departemen A. Departemen A. Di sini ada berapa? Nah, ini sama dengan ya yang ini produk dalam proses akhir ini 6.000 ya. Dikali berapa di sini? Dikali dengan 15 rupiah harga pokoknya. Oke.
Kemudian di bawahnya ada ini tenaga kerja, sama dengan yang di sini juga kan. Di sini ada bahan baku, tenaga kerja langsung, sama biaya overhead. Nah, biaya bahan baku ini diganti oleh dari transferan dari departemen B. Nah, berarti di sini departemen A ya. Nah, ini biaya tenaga kerja langsung yang ditambahkan. Jadi sama dengan yang belum jadi kali ini tingkat penyelesaiannya ya kali harga pokoknya per unit dulu kali tingkat penyelesaian yang di sini yang dia konversi ini kan oke sama dengan ini 30.000. Nah overhead berarti sama dengan ini produk dalam proses yang belum jadi dikali yang 15 ini adalah biaya harga pokok per unit dikali dengan tingkat penyelesaian yang di kasus ini ada 50%. Oke. Jadi di sini yang belum jadi sama dengan sum dari sini. Number 55. Kenapa di sini nggak sama? Kita cek nih. Kita lanjutkan dulu sampai selesai. Ini biar nggak ingin ya saya kasih ini. Pakai apa namanya? Pakai garis bawah. Ini juga sama. Cuman yang tebal ini berarti totalnya kumulatifnya ya. Oke, sekarang kita coba ini tadi yang ditransfer berapa, kemudian ada dalam proses berapa. Nah, ini kita juga oke next ya. Sama dengan ini yang belum yang sudah jadi ditransfer ke gudang ditambah dengan ini yang sudah apa yang belum jadi. Oke. Sama dengan enter ya, enter kenapa nggak mau. Nah, Anda lihat di sini ini adalah total biaya produksi. Oh sama. Kalau ini sudah sama berarti benar. Ini adalah total biayanya. Total biaya produksi Anda lihat sama ya. Berarti ini sudah benar. Nah, next apalagi seperti tadi kita butuh ada yang namanya jurnal. Ini jurnal yang diperlukan. Seperti tadi juga, yang pertama ini. Kalau tadi kan ada bahan baku, kita lihat di sini jurnal, sengaja saya sampingkan begini ya. Di sini mencatat ya bahan baku dulu, tenaga kerja, berarti ngambilnya dari sini kan. Ini juga sama, ini ngambilnya dari sini. Nah, berarti di sini yang pertama bukan bahan baku, kalau di sini bahan baku. Tapi bahan bakunya adalah yang dari departemen. Berarti di sini jurnal yang diperlukan yang pertama adalah ini satu pencatat penerimaan dari departemen A ya dari departemen A ya karena di sini mencatat penerimaan dari departemen A berarti masuk ke dalam BDP ya bagaimanakah jurnalnya ini jurnal umumnya kita taruh ya jurnalnya berarti ini BDP dari penerimaan dari departemen A. Ini BDP bahan baku berarti di sini ya, bahan baku dari departemen A ya. Nah, kita pakai istilah ini saja ya. Ini tadinya di sebelah apa namanya karena masuk ya. Di sini berarti masuknya di sini di sebelah kredit. Ya. Jadi bahan baku dari departemen A ya. Kemudian BDP lagi BDP. Kemudian tadi apa biaya tenaga kerja di sini ya. Mau ambil satu boleh, mau dilangsungkan juga boleh sebenarnya. Ini dia bahan baku dari departemen A. Di sini ada tenaga kerja.
apa ya istilahnya ini tenaga kerja ya, TK aja ya dari tenaga kerja. Kemudian di sini ini juga dari Departemen A, BDP dari apa nih, tenaga kerja overhead, aduh kok lupa, overhead dari Departemen A. Ini yang tadinya kredit masukkan di debit. Nah, tadinya kredit di sini masukkan ke mana? Ke BDP Departemen B. Jadi semuanya 1 2 3 ini unsur-unsurnya ya masuk ke BDP Departemen B ya, masuk ke BDP yang untuk transferan ini ya. BBB Departemen B. Oke, kita pakai istilah yang gampang saja. BBB Departemen B. Nah, di sini dari Departemen A Material Labor Overhead ini ya. Ini saya hapus saja. Overhead dari Departemen A. Oke, kita geser ke samping. Sekarang kita hitung ya. Karena di sini ini sebelah kredit ya, berarti kita lihat sama dengan yang ditransfer dari Departemen A itu tadi berapa. Kita lihat ini yang ditransfer ke Departemen A, yang ditransfer dari Departemen A itu ada berapa? 30 ya. Kita lihat dari sini juga bisa ya. Kemana? Nah ini 30 yang masuk di dalam proses produksi 30, ditransfer ke gudang 24, yang masuk dalam proses akhir ada 6.000. Berarti di sini yang masuk adalah 30.000 ya. Tadi sama dengan ini 30.000 dikali ya. Ini ada 15 yang masuk dalam Departemen A ya. Tapi perhatikan di sini masih ada dari yang 450 ini tidak langsung bulat seperti itu. Kalau langsung bulatnya ada di sini ya, di sebelah debitnya. Tapi di sini ada yang masuknya di sini. Kali, saya ulangi, sama dengan 30.000 dikali unsur dari yang 15 ini. Dari mana? Dari sini. Ini kan 15 ya, bahan baku dari sini. Oke, enter. Oke, untuk yang tenaga kerja ini juga sama, 30 dikali karena sudah masuk ke Departemen B ya, berarti di sini apa namanya, berarti di sini 100% tingkat penyelesaiannya. Kali berapa? Kali kita lihat Departemen A-nya di sini untuk yang tenaga kerja ada 5. Nah, oke. Kemudian ini ada berapa? Kita lihat yang 30.000 ini ya, dari yang dimasukkan ke proses produksi ini kali berapa? Kita kali yang ada di sini 8. Enter. Oke. Jadi yang diterima masuk ke Departemen B adalah sum dari sini. Ini selalu ya, kalau sum selalu begini, dari bawah aja langsung. Rp450.000. Ini sudah benar berarti ya kan. Yang 15 ini dipecah satu-satu. Oke, sekarang untuk yang kedua. Ya, yang kedua. Yang kedua ini berarti ini. Kalau tadi kan mencatat dari Departemen A, sekarang yang kedua ini yang kedua, yang mana? Yang ini. Ini belum kan? Yang 490 sudah. Sekarang yang ini yang dua ini belum. Berarti yang ditambahkan. Berarti di sini BDP, debitnya ya. BDP, kemudian yang mana ini? Tenaga kerja atau labor ya. Biaya tenaga kerja. Kalau tadi kan biaya Departemen A, Departemen B ya. Sekarang biaya tenaga kerja. Ya, kreditnya apa? Berarti
biaya tenaga kerja, saya singkat saja. Oke, sekarang berapa biayanya? Ini sama dengan ya. Yang ini kan ada Rp270.000, ya kan? Berarti ini masuk ke dalam proses produksi atau barang dalam proses ini. Jadi sama dengan ini sama aja. Sengaja saya buat ke samping seperti ini biar jelas. Oke, sekarang yang ketiga. Yang ketiga apa tadi? Tadi ini bukan penerimaan yang saya lupa nih. Di sini mencatat biaya apa namanya nih? Biaya tenaga kerja. Nah, dia tenaga kerja ini bukan departemen A tapi departemen B. Kalau di sini mencatat penerimaan dari departemen A atau yang diterima oleh departemen B. Nah, di sini berarti mencatat apa ini biaya overhead ya. Tapi pakai kenapa mouse-nya rada-rada ini departemen B karena kita mencatat yang diperlukan oleh departemen B. Jurnalnya bagaimana? Sama dengan yang di sini sebenarnya, cuma bedanya apa? Bedanya tenaga kerja diganti dengan overhead. Nah, ini ya, diganti dengan overhead. Ini tenaga kerja juga diganti dengan overhead. Oke, berapa jumlahnya kita hitung dulu. Jadi sama dengan kita lihat dari sini, ini langsung aja ya, karena udah diketahui. Oke, totalnya segini. Sama dengan ini. Oke, ini sudah selesai kan. Sekarang bagaimana dengan yang ini? Jadi tinggal nurutin saja sebenarnya. Yang keempat, ini mencatat apa yang dicatat? Biaya yang ditransfer ke gudang atau mencatat persediaan lebih cepat lagi ya. Mencatat persediaan produk jadi, karena kita pakai produk istilahnya ya. Produk jadi. Nah, seperti ini ya. Jurnal umumnya kalau produk jadi berarti yang ini debitnya pasti merupakan persediaan produk jadi. Nah, persediaan produk jadi itu dari mana? Ya, sebenarnya persediaan produk jadi ini dari sini, departemen ini ya, BDP ini, BDP ini. Sebenarnya seperti itu. Unsur-unsurnya itu sama. Oke, kreditnya apa? Kreditnya berarti yang ini. Tadi penerimaan dari departemen A ya, ada departemen B, ada yang di sini. Ini ya, ibaratnya bahan baku yang dari departemen B, tapi yang merupakan dari departemen A ya. Transferan dari departemen. Berarti ini debitnya ini. Kita ini juga. Cuma nanti kita hitung berapanya. Kemudian ini. Oke, sekarang kita lihat berapa jumlahnya. Sama dengan tadi yang jadi ada 24.000, ya kan? Dikali dengan berapa? Yang merupakan bahan bakunya, berarti yang ini kan. Berarti harga pokoknya yang ini. Oke, enter. Ya, sekarang untuk yang tenaga kerja yang jadi 24.000 dikali berapa? Kali tenaga kerja 10. Oke. Kemudian overhead ini yang jadi dikali
overhead-nya berapa? Harga pokok per unit 15. Berarti persediaan produk jadinya sama dengan ini, tahun dari sini ke sini, ke 9 lagi, dari sini ke atas. Oke, jadi 950.000 rupiah. Oke, ke bawah dulu. Nah, sampai ya. Sekarang ini tadi kan mencatat yang persediaan produk media atau biaya yang ditransfer. Nah, yang belum jadi sekarang. Yang kelima mencatat persediaan produk dalam proses. Akhir, tadi lupa ya, akhir, ada kata-kata akhir. Berarti yang belum jadi. Jadi jurnal umumnya pun kita catat atau kita hitung berdasarkan yang belum jadi. Jadi debitnya pasti persediaan produk dalam proses. Nih, saya kotak saja. Nah, debitnya ini, kreditnya apa? Kreditnya berarti sama dengan yang ini ya. Cuman angkanya beda. Ini kreditnya. Angkanya di sini kita hitung dulu. Sama dengan, sebentar, tadi yang belum jadi ada 6.000. Ini ya, 6.000. Kemudian dikali, untuk yang pertama ini harga pokoknya kan yang ini kan. Oke. Kemudian kali, kita lihat di tingkat penyelesaiannya di kasus ada berapa. Untuk yang di sini berarti 100% di sini. Artinya apa namanya, tingkat penyelesaiannya nggak ada. Oke. Oke, kita ulangi ya. Ini tadi nggak jelas. Ini 24 ini. Yang belum jadi ada 6.000 dikali dengan ini yang di bawah dari departemen A ini, ya. Karena itu merupakan bahan baku, otomatis tingkat penyelesaiannya sudah 100%. Berarti dikalikan dengan 1, sama dengan 90.000. Nah, sekarang untuk biaya tenaga kerja. Oke, saya kebawahin sedikit. Ini yang belum jadi, oke, kali harga pokok per unit untuk tenaga kerja, dikali tingkat penyelesaiannya di kasus ini ada 50%. Oke, sekarang overhead itu ada berapa? Berarti ini yang belum jadi dikalikan harga pokok per unit overhead-nya. Oke, dikali tingkat penyelesaiannya, kita lihat di sini konversi. Nah, seperti ini. Oke, jadi persediaan produk dalam proses ini sama dengan oke, kurang buka dari sini ya. Atas. Saya ngambil gampangnya aja. Enter. Jadi ada 165.000 rupiah. Ini sama kan jadinya. 165.000 rupiah. Kalau sudah sama berarti sudah betul. Oke. Sampai di sini jumpa kita kayaknya sudah jelas sekali ya. Mungkin kalau mau ada pertanyaan silakan. Kalau mau bertanya silakan komen di bawah. Oke, sampai di sini jumpa kita. Mudah-mudahan bisa jelas ya, terpapar di sini jelas banget ya. Step by step-nya dengan menggunakan Excel, karena paling tidak kalau kerja juga menggunakan Excel. Terus sampai di sini jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sehat-sehat selalu ya.